Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a bisunatihi ila yaumil liqa'illah. Amma ba'du. Pelajaran yang ke-20 ya, Ishrunah. Khulasah Nurul Yakin fi sirati khulafa'ir rasyidin juz 3. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ad-Darsul Ishrunah, pelajaran yang ke-20. Ishrunah 20. Fathul Qadisiyati ialah pembebasan daerah Qadisiyah. Daerah Qadisiyah. Arsalah mengutus Sa'dun, siapa? Jenderal Sa'ad, rusulan, sekelompok utusan, ila Malikil Fursi, menemui Raja Persia, liyada'uhu, agar mereka mengajaknya ilal Islam, masuk agama Islam, awil jizyati, atau minimal bayar pajak, Saat Kiai Sa'ad mengutus jamaah atau beberapa kelompok panglima perang untuk menemui Raja Persia, namanya Yazdajir, Pak Yazdajir. Kemudian setelah sampai di Persia, Pak Yazdajir ini bertanya, ono opo? Ada apa? Kok kesini? Salah satu utusan menjawab, namanya Nu'man bin Muqarrin. Saya datang ke sini karena sesungguhnya Allah merahmati kami
Saya datang ke sini diutus untuk memberikan edukasi arahan atas kebaikan. Allah memerintahkan kami hal-hal itu, dan Allah memberikan penjelasan-penjelasan keburukan yang wajib kita tinggalkan bersama. Dan Allah berjanji bahwa akan memberikan hal-hal baik. Dan Allah sudah mengetahui bahwa ketika Allah mengajak hambanya kepada kebaikan, pada akhirnya ada dua golongan. Ada yang merespon baik, ada yang merespon tidak baik. Yang merespon baik ini akan menjauhi Allah, akan mendekati Allah, dan itu adalah orang-orang yang khusus, hamba-hamba Allah yang spesial. Dan yang merespon tidak baik itu adalah hamba yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Kemudian saya datang ke sini untuk mengajak kalian, orang-orang Persia sekaligus pimpinannya, panjenengan Pak Yazdajir, untuk masuk Islam. Kalau kalian mau, saya akan berikan panduannya Al-Quran dan hadis, dan hendaklah kalian menerapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kalau tidak mau, minimal kalian bayar pajak. Kalau tidak mau juga, berarti kalian mengajak kita untuk berperang. Faghadibah, maka marah al-malikuh, raja itu. Pak Yazdajir marah. Wa amaroh, dan dia memerintah qaidahu, jenderalnya Rustumah, namanya Pak Rustum. Kamu ini datang ke sini ada-ada saja. Baiklah, saya akan perintah jenderal saya Pak Rustum biqitalil muslimin, untuk memerangi muslimin. Saya akan perintah Pak Rustum untuk membunuh pasukan kalian, orang-orang Islam. Fasaroh, maka berangkat Rustum, Pak Rustum, bijaisihi, dengan para pasukannya, ila an wasalah, sehingga dia sampai amama jaisil musliminah, di hadapan pasukan muslimin. Yahulu, yang menghalangi, bainahuma, di antara keduanya, Nahrul Furati, sungai Furat. Setelah
para utusan mendatangi daerah Persia, kemudian ditolak oleh mereka. Akhirnya mereka sendiri yang mendatangi orang-orang muslim. Saya tidak mau diajak Islam, saya yang mau ke sana, nanti perang saja. Akhirnya mereka berangkat bersama jenderalnya namanya Yazdajir. Setelah sampai berhadap-hadapan dengan tentara Islam, mereka tidak bisa langsung perang karena dibatasi sungai, namanya Sungai Furat. Wakanah, dan ada ma'ah Rustumah, ialah bersama Pak Rustum, ya, Bapak Rustum. Thalathunah, apa 30 filan, gajah. Fila, gajah. Fila itu artinya gajah. Wa mi'atun wa isrunah, dan 120 alfah muharibin, 1000 pasukan. 120.000 tidak tanggung-tanggung. Pak Yazdajir yang mengutus Pak Rustum memerangi orang-orang Islam membawa 120.000 pasukan, dan sebagian besar membawa gajah. Dulu gajah banyak ya, sekarang populasinya berkurang. Kenapa? Karena ekosistemnya rusak. Banyak orang malas menanam pohon, tapi hobi menggundul hutan. Udara yang segar lebih mahal daripada perhiasan yang dipakai oleh para wanita. Udara yang segar membuat kesehatan pernafasan. Perhiasan hanya saja membuat kilauan mata. Kalian kalau yang belakang pakai perhiasan, yang tilmid apakah juga merasakan segarnya? Tidak. Tapi sekarang banyak orang tertipu seakan-akan emas adalah segala-galanya. Emas bisa membuat bahagia. Padahal yang membuat bahagia itu emas-emas yang ada di depan ini. Bukan emas yang dipakai itu, bukan. Ya. Apa manfaatnya emas yang dipakai kalau udara panas tidak segar? Hutan-hutan digunduli, cuaca tercemar, banjir di mana-mana. Gajah banyak yang mati, kuda banyak ditinggali. Tertipu oleh hawa nafsu. Sekarang ini banyak orang berlomba-lomba menumpuk emas. Dalam Al-Quran kita itu diperintahkan untuk menggunakan, bukan menumpuk, ya.
Yauma yuhma fi nari jahannamah, nanti akan dibakar di neraka jahanam. Kenapa? Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini adalah harta-harta yang kalian tumpuk. Jadi harta itu bukan ditumpuk, tapi digunakan, didistribusi, dimanfaatkan. Banyak orang berlomba-lomba menggali tanah untuk mencari emas, dilebur, dijadikan perhiasan, sudah gandolan di leher para wanita atau dibuat hiasan. Tapi akibatnya udara menjadi panas, pernafasan menjadi tidak segar, orang menjadi banyak yang tidak sehat. Akhirnya kalau sudah sepuh, banyak yang meninggal gara-gara sesak nafas. Tertipu ya, tertipu. Wahamalah, sampai mana? Fanasibah, maka menyala, berkobar. Katanya kita itu sekarang menyala, semangatnya menyala. Fanasibah, maka berkobar, alqitalu, apa perperangan, bainal fariqaini, antara dua golongan. Wa dhalla, dan berlangsung salasata ayamin, selama 3 hari. Perang selama 3 hari. Kalian ngaji hanya selama 1 jam, itu pun kalau lebih 1 menit rame. Ini 3 hari menahan nafsu untuk tidak pulang menemui keluarga, perang demi menghidupkan Islam. In hazamah, terkalahkan, fi nihayatiha, di akhir peperangan, di akhir peperangan yang 3 hari itu, di akhir peperangan Al-Fursuh, tentara Persia. Setelah 3 hari ternyata Persia kalah. Wahamalah, dan menyerang Hilal bin Alqamah, Kiai Hilal bin Alqamah. Jadi Kiai Hilal bin Alqamah menyerang alal qaidih Rustumah, atas jenderal Rustum. Pak Rustum diserang karena pasukannya sudah banyak yang kalah. Akhirnya Kiai Hilal, bukan Kiai Zulal ya, Kiai Hilal Kiai Hilal menyerang Pak Rustum. Mirip soalnya, tinggal merubah ha kaza. Faqatalahu, kemudian beliau membunuhnya. Akhirnya Pak Kiai Hilal berhasil membunuh Pak Rustum. Ala saririhi, di atas tendanya. Wanada, dan dia menggembor-gembor, apa? Teriak-teriak, bahagia, apa? Wanada, dan dia gembar-gembor. Paham kalian gembar-gembor? Yes, saya berhasil. Itu apa namanya?
sorak-sorak bergembira. Qataltuh Rustum, saya berhasil membunuh Rustum. Wa Rabbil Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Wallahi saya berhasil membunuh Rustum. Alhamdulillah, bahagia. Karena kejadiannya dahsyat, fakabbarah, maka bertakbir al-muslimuna, orang-orang Islam, wa hallalu, dan bertahlil. Jadi tahlilannya gak nunggu Jumat manis, ya. Tahlilannya Pak Rustum ini gak nunggu Jumat manis. Takbir, katanya orang-orang Islam. Alhamdulillah, saya berhasil membunuh Pak Rustum. Saya berhasil membunuh Pak Rustum. Takbir, katanya orang-orang Islam di depan teman-temannya, dan mereka membaca tahlil, la ilaha illallah, takbir, la ilaha illallah, takbir. Hari ini bertepatan dengan wafatnya pimpinan Iran, dibunuh oleh tentara Israel. Pimpinan tentara Islam dibunuh oleh Zionis Israel bekerja sama dengan Amerika. Beliau namanya Ayatullah Ali Khamenei. Kalau sekarang kita membaca sejarah terbunuhnya pimpinan orang kafir, hari ini orang-orang kafir Zionis membunuh pimpinan kita, pimpinan orang-orang muslim yang melawan kebiadaban Israel, Ayatullah Ali Khamenei. Beliau mati syahid. Semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti malam setelah sholat maghrib kita tidak membaca zikir, akan tetapi langsung sholat gaib. Sholat gaib, kita doakan semoga para pejuang Islam yang mati syahid, khususnya pimpinan Syekh Ayatullah Ali Khamenei, itu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besok subuh yang baca imam itu membaca kunut nazilah. Kunut nazilah itu doa agar orang-orang Islam diselamatkan dan orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kalau ada kejadian-kejadian seperti ini biasanya membaca kunut nazilah selama 1 bulan. Minimal bacaannya seperti ini, Allahumma sallimna wal muslimin fi Iran wa Palestin wa ahlikil kafaratah wal musyrikin fi Amerika wa Israel. Artinya, ya Allah, selamatkanlah orang-orang Islam dan negara-negaranya, dan hancurkanlah orang-orang kafir serta negara-negaranya. Habis salat maghrib ya. Wahadhihi, adapun kejadian ini a'zamu waqatin, kejadian terbesar. Kenapa kok bertepatan dengan ngaji khulasah? Banyak sekarang para kiai yang ngaji khulasah, tapi khulasah Nurul Yakin, kalau di luar ada yang ngaji Nurul Yakinnya, kitabnya yang tebal-tebal. Jadi kalau ngartikan cepat. Kalau kita ringkasannya saja, ini ringkasan. Bertepatan dengan peperangan Iran. Ternyata perang itu tidak selalu negatif ya. Kalau orang-orang Islam enggan berperang, ya seperti kejadian nanti seperti di Palestina. Tapi kalau Iran, itu kan dalam sejarahnya itu keturunan panglima-panglima perang kan. Dalam SKI itu siapa saja panglima perang itu? Negara-negara yang berhasil menaklukkan itu Iran keturunan mereka. Makanya kalau diperangi mereka selalu melawan, karena mulai kecil sudah dilatih mentalnya untuk bisa berperang. Hadasat yang terjadi bainal muslimin, antara muslimin, wal Fursih dan Persia. Qutilah, terbunuh, fiha, di dalamnya, di dalam tragedi itu, masyahiruhum, tokoh-tokoh mereka, wahalakah, dan hancur, aksaruh askarihim, sebagian besar tentara mereka, atau kemiliteran mereka, qatlan, terbunuh, wa gharqan, dan tenggelam. Kan perangnya di dekat sungai ya. Ada yang terbunuh dengan tebasan pedang, ada yang terbunuh karena tenggelam di sungai Furat. Tenggelam. Wadzalika, adapun peristiwa itu, sanatah arba'ata asarah,
ialah tahun 14, tahun ke-14 minal hijrah, dari hijriah. Ad-darsul hadi wa isrunah, pelajaran yang ke-21, pelajaran yang ke-21. Fathul Madaini ialah pembebasan kota Madain. Ada kota namanya Madain, bukan made in, dibuat oleh, Madain. Asimatul Fursih, ibu kota Persia, ibu kota Persia. Basyarah, membuat berita gembira. Mengabarkan gembira sama. Sa'dun, siapa Sa'ad? Umarah, pada pimpinan Umar, pada Khalifah Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Bi fathil qadisiyati, mengenai penaklukan Qadisiyah. Assalamualaikum. Pimpinan kami Sayyidina Umar. Ya, wonten nopo? Ada apa? Katanya Sayyidina Umar. Alhamdulillah, saya membawa kabar baik. Apa? Qadisiyah yang panjenengan diminta untuk ditaklukkan, diajak untuk masuk Islam, mereka sudah takluk, mereka sudah kalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wantadhara, dan saat menunggu, dan saat menunggu, Kiai Sa'ad menunggu, syahraini, 2 bulan, hatta, sehingga, ja'ahu, datang padanya, al-amruh, perintah, bi fathil Madaini, untuk menaklukkan Madain. Setelah Kiai Sa'ad berhasil menaklukkan Qadisiyah, jeda 2 bulan, beliau menunggu perintah. Kapan diperintah untuk menaklukkan Madain? Karena Madain ini juga salah satu daerah yang belum Islam. Ternyata setelah berlangsung 2 bulan, beliau mendapatkan perintah untuk menaklukkan daerah Madain. Kapan, Pak? Siapa menteri pertahanan sekarang? Gantinya Pak Prabowo siapa? Hah? Ada yang tahu? Menteri beliau menunggu kapan diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk menaklukkan Israel. Tapi siap kalian tak? Siap diserang.
Kalau gak siap jangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Allah. Fasarah, kemudian beliau berangkat, Kiai Sa'ad, kemudian beliau berangkat ilaiha, menuju Madain, wahasaraha dan mengepung Madain dan mengepungnya syahraini, selama 2 bulan. Faharabah, maka kabur, takut disuruh ngartikan kitab, kabur. Minha, dari Madain, Yazdajir, siapa Pak Yazdajir? Kalau sekarang Donald Trump misal. Pak Yazdajir kabur, Maliku Fursi, pimpinan Persia. Jadi komandan perang yang diutus oleh Persia itu kabur setelah bertemu Kiai Sa'ad, utusan orang Islam. Gagah ya kalau dulu ya orang Islam, sampai orang-orang kafir itu kabur terbirit-birit. Kalau sekarang ya Allah. Maka di samping ada yang jadi dokter, sebagian ada yang jadi tentara. Kalau jadi dokter semua, pasiennya tambah banyak karena tentaranya sedikit. Maka yang pandai-pandai berkelahi, jangan menantang temannya, tapi gunakan kekuatannya untuk membela Islam. Kalau yang pandai orasi, jangan digunakan untuk memojokkan temannya, tapi digunakan untuk menyampaikan semangat agar kita bisa melawan orang-orang non-Islam. Oh, cita-citanya kok tinggi ya? Agar ada penggantinya Ayatullah Ali Khamenei. Siapa tahu nanti penggantinya dari Kebun Sari. Orang yang pandai orasi. 3, faftatahaha, kemudian menaklukkannya al-muslimun, orang-orang Islam, karena sudah kabur pimpinan kafirnya Pak Yazdajir oleh orang-orang Islam. Daerah Madain ditaklukkan. Wa qawiyat, dan tambah kuat syaukatuhum, kekuasaan muslimin. Wa azumat, dan tambah besar himmatuhum, semangat mereka. Himmah itu semangat. Himmatuhum, semangat mereka. Himmah itu penting atau semangat. Ahammah, orang yang
semangat. Ahammah yuhimmu ihmaman wa muhamman fawa muhimmun. Jadi muhim itu artinya orang yang semangat. Semoga menjadi anak yang semangat. Muhimmun, tapi itu singkatan. Wa nazalah, dan turun Sa'dun, siapa Kiai Sa'ad, Al-Qasrul Abiyadah, di Istana Putih. Di Istana Putih. Kalau di Surabaya seperti kemarin yang trouble liftnya itu, di mana itu? Empire. Jadi Pak Sa'ad setelah menaklukkan Surabaya, transit turun di Empire. Bahasa Arabnya Al-Qasrul Abiyad, Istana Putih. Tapi tidak pakai lift ya kalau dulu. Namanya Iwan Kisroh, Istana Kisroh. Itu kan bangunan-bangunan Eropa. Walamma dakhalahu, tatkala beliau masuk di Empire, masuk di istana itu, dan tatkala mereka masuk di istana itu, qara'ah, beliau membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam taraku min jannatin wa 'uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrasnaha qauman akharin fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Kam taraku, betapa banyak mereka meninggalkan, betapa banyak mereka meninggalkan, min jannati wa uyun, dari kebun-kebun dan sumber-sumber atau sungai-sungai. Setelah orang-orang kafir kabur dari negaranya, beliau saat membaca ini, banyak yang meninggalkan negara-negaranya, kebun-kebunnya ditinggalkan, sungai-sungainya ditinggalkan, merasa bahagia karena sudah bisa mengalahkan orang-orang kafir. Wa zuru'in, dan tanaman-tanaman, wa maqamin karim, dan tempat-tempat yang mulia, jabatan-jabatan ditinggalkan, kedudukan-kedudukan ditinggalkan, wa na'matin, dan nikmat-nikmat, kanu yang mereka fiha di dalamnya, fakihin, bersenang-senang, kesenangan mereka tinggalkan karena sudah menelan pahitnya kekalahan. Kadzalikah, demikian, wa awrasnaha, kami wariskan tempat itu, qauman akharin, kaum yang lain. Saya kalau ingat
para santri, para mahasiswa di Dubai yang terkena senjata gimana ya? Mereka lagi ngaji, lagi ngertikan kitab. Ada daerah yang pas dijatuhi rudal Iran, gak sengaja ya. Jadi Iran ketika mau nyerang Israel, rudalnya itu jatuh di gedung, salah satu gedung Dubai, karena jalurnya lewat sana. Fama bakat, maka tidak menangis, alaihim atas mereka, as-sama wal arduh, langit-langit dan bumi, langit-langit dan bumi. Ya, langit dan bumi tidak menangis kalau yang mati orang-orang kafir. Tapi kalau yang meninggal itu orang-orang Islam, langit dan bumi semuanya menangis. Wa ma kanu dan mereka munzarin, tidak ditangguhkan, tidak ditangguhkan. Semoga Iran pada akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga teman-teman kita dari Indonesia yang belajar di sana, yang kuliah di sana merasa aman ya. Tsumma takhadha, kemudian saat menjadikan Al-Madainah, kota Madain, markas besar li'amalil jaisih, untuk aktivitas para tentara, untuk aktivitas para tentara, wal qasrul abyadah, dan menjadikan istana putih tempat orang-orang kafir sebelumnya, wal qasrul abyadah, dan menjadikan istana putih masjidan, sebagai itulah hikmahnya kalau Islam yang menang, istananya dijadikan masjid, tempat sujud, tempat beribadah kepada Allah, sedangkan markas-markasnya dijadikan tempat latihan tentara Islam. Summa katabah, kemudian Kiai Sa'ad menulis li Umaroh, pada pimpinan Umar, Sayyidina Umar, bil fathi, akan kemenangan. Fawallahu, kemudian beliau mengangkat atau melantik Sa'ad alama, atas apa, fatahahu, yang ia taklukkan, fatahahu, yang ia taklukkan. Kemudian
setelah Kiai Sa'ad laporan kepada Sayyidina Umar, alhamdulillah Madain sudah kita kuasai. Kemudian respon Sayyidina Umar, alhamdulillah Sa'ad, kalau sudah dikuasai, kamu saya lantik menjadi pimpinan Madain, kamu saya lantik jadi presidennya. Fanadzamah, kemudian Kiai Sa'ad menyusun, kemudian Kiai Sa'ad menyusun al-idaratah, manajemen negara, warattabah, dan menyusun al-jundah, para pejuang, wa amanah, dan mengamankan al-buldanah, banyak negara. Jadi kalau yang menguasai itu Sa'ad orang Islam, negara-negara yang lain akan menjadi aman. Wadzalika, adapun hal itu, sanata isna asyarah basita asyarah, terjadi pada tahun 16, minal hijrah, dari hijriyah. Summa bana, kemudian beliau membangun Madinatul Kufah wal Basrah, infrastruktur dua kota Kufah dan Basrah, infrastruktur dua kota Kufah dan Basrah. Bi amri Umar, atas rekomendasi Umar. Jadi para pasukan melakukan aktivitasnya sesuai perintah pimpinan. Bi amri Umaroh, atas rekomendasi Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa takhadzahuma, dan beliau menjadikan dua kota itu, markazaini, dua markaz, lil jaisih, untuk tentara, wadzalika, adapun hal itu, tragedi itu, sanata thamaniyah asyarah, terjadi pada tahun 18 minal hijrati, dari hijrah. Sebelum baca doa, kita baca sholawat. Nariyah. Tiga kali. Kita sumbang, dan Fatihah kita hadiahkan kepada Sayyid Ayatullah Kamani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khatimi wa yustastal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna
Ya Rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan taksil likulli haubah wastur lanal aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan manna labiktisa biminna bil mustafa rasuli nahdo bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi adada tashi suhbi walhamdulillah ilahi fil bad'i wan tanahi walhamdulillah ilahi fil bad'i wat tanahi ya rabbana atarafna bi annana aqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Nabi Muhammad.